Dia memakai orang-orang yang berpengaruh di dunia untuk berkonspirasi dengan dia. Idenya dari setan, dia beri konspirasinya ke orang-orang ini, raja-raja di seluruh dunia, untuk terus berkumpul dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, sampai dari zaman dulu sampai sekarang. Semuanya ini kan sebuah paganisme yang akan semakin berpengaruh di dunia dan semakin besar, yang pada akhirnya di akhir zaman akan muncul Babel besar yang fisiknya juga ada. Sebenarnya ada tiga. Yang sedang dipersiapkan untuk mereka benar-benar jadi Babel besar, kerajaan yang bisa mengontrol dan menguasai seluruh dunia. Sebenarnya ada tiga. Yang sedang dipersiapkan untuk mereka benar-benar jadi Babel besar, kerajaan yang bisa mengontrol dan menguasai seluruh dunia. Nah, kita lihat firman Tuhan aja ya, supaya kita nggak tersesat di YouTube yang kemana-mana gitu, yang wah ceritanya macam-macam gitu ya, bisa-bisa membingungkan. Lebih baik kita lihat firman Tuhan. Nah, Wahyu 13, 16-17 kita baca. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Wih, ini sudah terjadi weh. Merinding aku. Di tangan atau di kepala. Iya, kan, kalau kalian dahi. pernah lihat video-videonya di China itu bayarnya pakai telapak tangan sudah kan? Iya dah. Iya. Sekarang kamu bayar pakai handphone ya. Kalau kamu beli sesuatu di App Store, itu kan pembayarannya sudah scan muka. Kan face recognition Iya, kan? face recognition. Kamu kalau bayar, gak usah masukin password, gak usah masukin PIN. Iya, pakai muka aja. Langsung sistem pembayaran Indonesia yang warnanya ungu. Itu iya. kan? Itu kan kalau bayar juga sudah langsung Bisa kayak bayar. gitu juga, Sudah terjadi. Nah, ini yang firman Tuhan tulis. Jadi sebuah sistem ekonomi yang akan membuat terjadinya transaksi jual beli itu sedang dipersiapkan. Nah, sekarang ini sedang diuji coba. Itu yang tadi Kristo cerita, itu masih percobaan. Masih latihan, masih melatih seluruh masyarakat untuk beradaptasi. Tapi teknologinya sendiri yang sesungguhnya belum dikeluarkan. Berarti mengatasnamakan teknologi yang canggih. Iya, benar. Kayak kita dijebak. Kita nggak ada, kita dijebak sistem pembayaran apa itu ya? Kalau kita nggak pakai itu, hidup kita mungkin untuk sekarang ini bukan nggak bisa hidup, tapi hidup kita menjadi susah. Karena kemana-mana harus pakai cash. Iya, benar. Bayar cash. Tapi karena yang ini dimana sekarang ini anak-anak muda terutama kayak kita itu kan cashless gitu kan. Cashless, benar. Nggak suka pegang uang cash kan? nggak suka. Coba masuk tol pakai uang cash, bisa Iya, nggak? nggak ada sekarang ya. Nggak ada. Ada tap doang. Hanya tap doang. Nah, itu sistem-sistem yang sedang terus diuji coba. Jadi masih diuji coba. Jadi masih di dalam sebuah proses persiapan. Nah, makanya ada konspirasinya. Yang konspirasi inilah yang menyusun strategi-strategi yang matang untuk mempersiapkan sistem ekonomi dunia. Yang endingnya akan dibawa di dalam mata uang yang tunggal, mata uang yang satu. Ya tetap saja akan ada rupiah, ada mata uang yang lain. Tapi standarnya bukan dolar lagi. Kalau sekarang kan masih di dolar. Benar. Gitu Semua patokannya ke dolar gitu kan. Oh iya, dolar ya. Semua USD. Nah, sekarang dolar kan sedang Turun. dibuat itu bermasalah gitu. Nah, nanti akan muncul penggantinya. Tapi sebenarnya kalau secara praktek sih enak nggak Be? Kamu ke luar negeri nggak perlu tukar uang ya kan misalnya. Misal kalau semua satu mata uang kan kamu Jadi kemana-mana satu sih. lah sudah langsung aja pakai jebret-jebret Gak usah pusing-pusing hitung kurs lagi. Mereka mungkin menjebaknya kayak gitu nanti ya.
Semuanya gampang. Apakah pikiranku kenapa pikir begitu ya? Aduh. Ya kalian memang kita ini semua akan dipersiapkan untuk Pelan-pelan terbiasa ya. dulu. Kita harus dipersiapkan untuk terbiasa dengan sistem ekonominya mereka. Gitu. Kita dilatih dengan kata lain dilatih. Ya memang secara teknologi menguntungkan banget kan sangat efektif. Cepat, ya kan? Cepat gitu kan. Itu sangat membantu, tapi membuat kita menjadi enjoy menikmati itu. Menjadi tergantung menikmati Addicted, iya benar teknologi. juga. Sehingga kalau nggak pakai itu rasanya Kunci. Kita lama-lama dikunci, Pak. Ayo, kamu nggak pakai ini, nah, kamu nggak bisa transaksi, nggak bisa jual beli, nggak bisa hidup kamu, ya kan? Nah itu rencana yang pertama. Jadi ekonomi dunia harus dipersiapkan dulu. Sistemnya mereka harus persiapkan dulu. Gitu. Jadi setelah sistem ekonominya terbentuk, terbangun, jaringan-jaringannya terhubung semua, sehingga sekarang ada jaringan optik lewat laut, semuanya antara benua dan negara harus terhubung menyatu untuk berinteraksi, berkomunikasi. Semua situ bagian dari sistem dunia yang sudah ditulis di Wahyu 13, 16 sampai 17. Bahwa tujuannya untuk suatu saat transaksi jual beli di bawah kendali mereka. Oh, kalau sekarang aman-aman saja, ya kita ikuti dulu enjoy aja, tanpa terintimidasi. Gitu. Tapi kita belajar ini bukan untuk kita jadi takut. Nggak mau pakai gitu ya. Malah jadi nggak mau pakai, aku nggak mau pakai dompet digital. Ya itu konyol gitu kan. Susah juga Ya, untuk susah kita juga sendiri, ya. gitu. Persembahan aja sekarang pakai dompet digital. Ya kan? Bener di mana-mana itu. benar juga sih. Ya selama itu masa promosi tidak ada sebuah konsekuensi menyangkal iman, ya kita gunakan aja gitu kan. Tapi karena sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Nah kita mesti tahu bahwa suatu saat akan terjadi kan. Karena firman Tuhan sudah nulis loh. Gitu kan. Karena firman Tuhan sudah menulis, ya itu jadi peringatan buat kita. Supaya kita berjaga-jaga, waspada, suatu saat akan terjadi yang seperti ini. Nah, Itu dari ekonomi dunia ya. itu. Nah, setelah ekonomi dunia ini terbentuk sistemnya, bagaimana mereka bisa melihat dan ini sudah bisa kuat, sudah jalan, sudah pasti, maka otomatis pemerintahan dunia akan mulai diarahkan menjadi satu orang Pintar dia. pengontrolnya. Smooth ya, nggak Smooth ya. langsung nggak mungkin nggak melalui perang, nggak melalui penjajahan ya. Dulu ketika aku baca ayat-ayat Wahyu ini dulu mikirnya kayak, ayo kamu nggak mau pakai ya kan, nggak mau pakai kita tak bunuh kamu nggak mau menyangkal tak bunuh. Ternyata enggak ya. Iya, karena kan ada dulu itu, mungkin teman-teman di rumah tahu, ada film dulu namanya Antikris ya, atau 2012 lah, atau kayak dan lain-lain lah. Pokoknya yang tentang antikris, kamu nggak ikut ini, saya Mati. tembak langsung. Nah, ternyata bukan begitu. Bukan begitu. Ternyata mereka masuknya smooth, tapi kuat cengkeraman mereka. Tapi kita juga tidak menyadari kalau dia udah masuk gitu kan. Iya. Benar. Untuk saat ini kita nggak sadar, kita dibiasakan untuk beradaptasi, belajar dan tergantung di dalam sistem yang sudah mereka buat. Teknologi baru. Dengan teknologi baru itu. Nah, teknologi yang mereka sedang persiapkan untuk benar-benar bisa mengontrol, ya kita bisa melihat bahwa digitalisasi inilah yang akan menjadi alat untuk pengontrol. Dan yang kedua, apa yang firman Tuhan katakan tentang kontrol itu? Saya bacakan di Amsal 22 ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin. Amsal 22 ayat 7 itu menulis dan memberi nasihat kita. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Waduh. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Nah, sistem itulah yang mereka bangun. Mereka membangun sistem
Bank Dunia. Oh. Di mana seluruh negara kalau mau berkembang, mau membangun boleh pinjam. IMF, Ya, Apa itu? International Monetary Fund. Jadi itu sebuah organisasi dari Bank Dunia ya. Oh. Jadi kalau ada negara-negara yang butuh uang atau kesulitan, krisis, dipinjemi duit dengan syarat-syarat tertentu. Tapi dipinjemi, Indonesia pun juga dipinjemi. nah tapi sebenarnya kalau dilihat kayaknya kan nguntungin bisa bangun, punya modal untuk dipinjemin untuk bangun negara. Tapi tadi Firman Tuhan sudah memberi nasihat. Pada saat kita berhutang sebenarnya kita itu di bawah kontrol dari orang yang menghutangi. Jadi budak. Nah itu cara perlahan-lahan untuk mengontrol dunia. Bahwa seluruh negara, kerajaan apapun juga kalau bisa ngutang ke Bank Dunia. Oh, benar-benar. Itu benar terjadi. Jadi Dan itu sudah kuncinya terjadi. jadi kaya ya, jangan jadi Iya. miskin. Kau miskin kau jadi budak, budak korporat. Tapi tunggu, di Indonesia juga ini, sekarang ini mungkin apa ya, banyak kau kan tahu kasus-kasus pinjol saat ini. Ya. Nah itu nggak tahu kenapa kasus pinjol ini semakin Marak. semakin marak gitu loh. Iya. Dan orang-orang itu Judi online, bro. Nah itu juga judi online. Yang lagi Apakah hot ya? mereka masuk dari sisi itu Om? Apa bisa Ya, jadi juga ya? intinya kan gini loh, kita itu dibangun sebuah masyarakat yang untuk punya konsep berpikir minjem duit itu nggak apa-apa. Nah iya, minjem aja, bayarnya nanti gitu loh. Iya. Benar. Jadi kalau minjem duit nggak apa-apa ya, orang berpikirnya simple ya, aku tak pinjem gitu ya. Oh, pinjem dan Chef dikasih fasilitas untuk begitu gampang. Sekarang nggak perlu pergi ke bank atau ngurus surat-surat, tinggal Foto KTP. foto KTP gitu, pinjol langsung uangnya 80 ditransfer. juta limitnya katanya. Iya, ikan pari, ikan paus ada ke 200. Kayak gitu. Nah, gaya hidup pinjam uang sudah ditanam untuk semua orang masuk di dalamnya. Tapi ending-ending lagi film tadi Amsal sudah berkata bahwa siapa yang meminjam itu akan menjadi budak dari orang yang Meminjami. memberi pinjaman. Nah, itu loh tujuan controlling sesungguhnya itu dari situ. Negara-negara ini dikontrol dengan cara diberi hutang. Pada saat mereka diberi hutang, mereka diberi kebijaksanaan, syarat-syarat. Kamu tak pinjemin asal pasang kamera di kota-kota gede. Akhirnya seluruh negara pasang kamera di jalan-jalan. Oh iya ya. Oh itu kan bukan hanya kebijaksanaan dari satu orang, tapi itu bisa serentak terjadi di negara-negara lain, termasuk di negara kita. Iya. Ya itu sebuah sistem perekonomian yang mau nggak mau ya kita hidup di dalamnya. Berarti ini apa? Dia aturnya pertama itu tadi dari ekonomi, terus kemudian pindah ke pemerintahan. Cara menguasai pemerintahnya lewat utang. Karena kan pemerintah mau takut sama siapa ya Iya, kan? Mereka kan juga dalam tanda kutip paling atas. Iya. Cara mengontrol mereka lewat Sudah, duit. kasih uang gitu. Nah itu di dalam Wahyu 13 ayat 7 coba dibaca. 13 ayat 7. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Sistem ekonomi dulu, baru mereka kuasai pemerintahnya, pemimpin-pemimpin negaranya untuk mengontrol, membuat sebuah aturan, gitu. Setelah itu terkontrol dengan hutang yang begitu banyak juga, yang nggak bisa dibayar, mau nggak mau, ya sudah. Ini negaramu, bukan negaraku. Gimana nggak bisa bayar banyak hutang? negara-negara yang krisis guys, mata uangnya terjun bebas. Mereka tuh pakai US karena mereka sudah nggak bisa ngontrol mata uangnya. Terus mereka pindah ke US untuk bertransaksi. Kalau nggak salah satunya tuh Turki yang sekarang ini lagi terjun bebas. Liranya Turki itu terjun bebas sampai mereka tuh beberapa transaksi mereka pakai US. Nah, kamu kalau dipaksa gitu kan nggak bisa kan? Iya. Nah, karena US kalau dari mereka kan lebih stabil. Iya. Kalau liranya mereka sudah turun inflasi gila-gilaan. Oh. Nah, caranya mereka gitu, terbukti kan
ini kan mungkin percobaan ya. Jadi mereka pakai US dollar. Karena mata uang mereka sudah nggak bisa diselamatkan. Karena ada beberapa negara-negara lain yang bukan Amerika yang pakai untuk bertransaksi itu pakai dolar. Kenapa? Karena mereka mata uangnya terjun bebas, akhirnya mereka nggak tahu, nggak bisa apa-apa, akhirnya pakai USD. Oh seperti itu. Ya itu bagian-bagian implisit tersembunyi yang kita nggak tahu, tapi sebenarnya mencengkeram di sekitar kehidupan kita. Nah, sampai mereka targetkan pemerintahnya. Nah, kan sudah tertulis tadi. Nah, sekarang target terakhir. Nah ini. Apa Setelah sistem ekonomi terbentuk, dari sini mengontrol para pemerintah, negaranya. Nah, dari situlah Wahyu 13:34 akan terjadi. Apa itu? Coba baca. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Nah, agama. Hah? Agama Dipersatukan menjadi satu, yang tadinya nyembah dewa A, dewa B, dewa C, semuanya akan ditiadakan, dan pemimpin tunggal ini akan mengontrol untuk menyembah Jadi Lucifer. agama baru ini akan menyembah Lucifer. Iya, naga besar yang Kok mau? pemimpin atasnya. karena dia yang nganu kan, yang ngatur semuanya. Tapi kau dia kalau- udah kasih ini itu. Tapi kalau kau lihat mukanya ada tanduk, kau mau sembah nggak? Sabar. Itu bukan Lucifer. Lucifer itu di perawakannya itu ganteng super ganteng Iya. atau cantik super cantik gitu loh. Iya sih. Bukan tanduk. Oh. Tanduk itu bapowet setan apa gitu loh. Itu ilustrasi. Atau kau ilustrasi. Jadi mikir Itu. kalau setan sudah gini sejelek-jeleknya jangan disembah. gitu Iya, kan? kalau setan. Tapi kalau Lucifer, kau bilang Lucifer, orang pasti bagaimanapun pasti akan terpana. Malaikat. Karena dia itu parasnya itu, waduh katanya hampir sempurna gitu loh. Kita aja siapa paling ganteng di dunia ini kalah banding sama Lucifer, kalah. K-pop aja yang ganteng. Nggak bisa kalahin Lucifer. Wih, Nah, paling atasnya. itu kan sebuah strategi yang matang ya, dan itu mereka persiapkan dengan matang. Jadi nggak langsung kita tiba-tiba diperhadapkan nyembah iblis pemimpin tertingginya gitu, sehingga kita melihat wujudnya begitu. Tapi kan kita dipersiapkan di dalam sebuah persiapan yang pada akhirnya, nah ini yang kita perlu waspada. Kita harus jaga-jaga. Pada saat kita terobsesi di dalam sistemnya mereka, maka tanpa kita sadari, kita dibawa untuk menyembah roh Mammon. Nah, Cinta uang. terobsesi di dalam sistem di mereka situ. untuk menjadi kaya. Menjadi kaya. Menjadi kaya itu bukan dosa. Tapi pada saat hati kita fokus hanya untuk di situ dan bahkan mencintai itu, bahkan meninggalkan hal-hal yang benar, kerohanian apa. Nah, itulah yang menyebabkan iman kita akan bergeser di dalam pertumbuhan yang akan semakin kecil dan tidak berkembang, tidak bertumbuh. Nah, itu konsekuensinya kita akan diperhadapkan dengan sebuah pilihan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nyembah atau mati. Kalau ini bukan masalah mati. Kamu nyembah atau kamu bisa transaksi jual beli. Ayo. Atau kau tidak bisa transaksi gitu. Ya. Transaksi jual beli lama-lama duitmu habis ya lama-lama. Pada kau saat mati. seluruh masyarakat hatinya kepada Mammon, mementingkan uang lebih dari segalanya, hatinya mencintai itu, maka ending terakhirnya mereka akan diperhadapkan dengan sebuah pilihan, gitu loh. Rekeningmu yang digital itu nantinya, yang jumlahnya misalnya 100 miliar yang sudah kamu cari bertahun-tahun itu, tertutup ceklek. Nggak perlu pisau di leher lah, cuma tinggal lu mau bertransaksi, jual beli, rekeningmu mau dibuka, Apa ditutup selamanya? tutup selamanya dan kamu nggak bisa pakai. Cuma pilihannya cuma itu.
berarti dia secara tidak langsung memaksa. Memaksa. Udah memaksa itu. Tapi lebih halus. Iya, memaksa. Kita kan dibuat tergantung dulu, Iya, menyukai dulu. Menyukai dulu. Makanya kita harus hati-hati. Saingannya Tuhan itu bukan Lucifer, bukan iblis, tapi Mammon, uang. Hati kita itu seringkali justru teralihkan di uang ini, mencintai uang ini. Gitu. Menjadi kaya itu enggak salah. Menjadi kaya itu hal yang netral. Tapi hati kita mencintai uang itu lebih yang dari bermasalah. Lebih dari Tuhan. Nah itu yang menyebabkan Berarti kita suka uang tidak apa-apa, yang jelas hatinya benar. hatinya benar. Kayak gitu. Suka uang, aku suka uang. Suka sih. Suka uang. Siapa Iya. yang suka uang? Cuma hatimu kalau salah, waduh. Iya. Makanya ke gereja. Nah jadi pada strategi mereka itu ekonomi dunia, ya tadi bisa itu. Jadi strategi mereka ada 3. Pokok sudah ditulis di dalam firman Tuhan, ekonomi dunia, pemerintahan dunia, agama dunia. 3 itu ya. 3 itu. Ekonomi, pemerintah. Dia pintar ya, pelan-pelan dulu. Dia nggak agama dulu, dia nggak pemerintah dulu, dia mulai dari ekonominya dulu. Pelan-pelan banget. Iya, secara yang universal, terus baru lebih ke inti, baru paling intinya. Ekonomi ini kan sudah menyentuh ke kehidupan seluruh Iya, masyarakat. seluruh masyarakat. pasti. Kalau agama kan nggak bisa Nggak langsung bisa. kan. Nggak bisa. Kalau langsung di to the point ke agama, nggak nggak bisa. bisa. Apa agama ini sudah lahir dong? Sudah ada. Salah satu agama yang sudah ada sekarang atau nanti akan lahir agama baru? Yang jelas kalau ditulis ini hasil terakhirnya, berarti nanti diproklamasikannya, diinaugurasikannya itu pasti di hari itu. Pada saat pemimpin tunggalnya sudah muncul. Kita belum tahu berarti. Belum tahu agama mana ya. Karena kan sistem dulu untuk mengontrol kehidupan, ngatur, setelah itu pemerintahnya, supaya dari pemerintah yang dikuasai bisa mengontrol masyarakatnya. Gitu kan. Setelah 2 ini terkendalikan dan dikuasai, maka akan gampang munculkan satu orang pengontrol dunianya. Gitu kan. Tapi kan kalau dipikir kan agama itu nggak hanya misalkan 6-7, kan banyak toh. Ribuan Pak agama di dunia. Kan banyak toh. Berarti Banyak. nggak bisa kayak tahu ini apa gitu juga menurutku. Agama baru, kalau kau bilang, oh apa agamanya baru itu apa? Ya kau tidak tahu juga. Ini agama baru, apakah dia sudah lahir dari yang lama atau agama yang ini? Iya. Kan kau bilang ribuan kan. Iya. Tapi kan itu tetap dari paganisme. Iya. Jadi nanti bisa aja itu satu kesatuan dari beberapa agama dengan cara paganismenya ini, tapi kemungkinan nanti dewa A, dewa B, dewa C yang selama ini sudah disembah ini akan ditiadakan dan muncullah naga besar itu. Nah, kita sekarang lebih lihat untuk mengakhiri sebuah contoh dokumen resmi yang sudah tercetak 1933. Dokumen resmi Yang sudah tercetak. 1933 tercetak. Tunggu, itu apa? Namanya sebuah dokumen kertas yang sudah dicetak deh. Dokumen kertas yang sudah didata. Ya, kita lihat ya. Nah, kita lihat di slide-nya. Nah, saudara lihat itu dokumennya. $1. Uang $1 Amerika. Bayangin ya, ini uangnya Amerika. Amerika. Tapi logonya Mesir ya. Piramid. Piramid. Illuminati nih, yang mata satu ini Illuminati. Nah, di bawahnya ada tulisan apa itu? Novus. Novus Ordo Seclorum. Artinya apa? New World Order. Dan sudah ditulis di uang terang-terangan. Tahun 1933. Pemerintahan baru. Sudah dideklarasikan di dokumen resmi yang bisa ditemukan di $1. Kenapa $1? Kenapa enggak $10? Kenapa enggak $100? Karena itu yang paling kecil. Benar. Karena $1 menjadi standar pergerakan mata uang seluruh dunia. Fokusnya di dolar. Kalau kan? kamu
pergerakannya. Tanya rupiah berapa dolar? Itu kan berapa per $1, Be. Iya, $1 berapa rupiah? Berapa rupiah? $1 berapa Hongkong dolar? Iya, berapa? Nah, Benar. Transaksi dagang dihitung dari dolar. Makanya sekarang dolarnya sedang dibuat bermasalah. Tapi intinya dari tahun 1933 dokumennya sudah ditulis. Nah di situ coba yang tengah bisa kita lihat. In God we trust. In God we trust one. God One, ini Tuhan coba. Yesus. Nah ini Tuhan. Kalau simbolnya salib kita pasti bisa dong menerjemahkan Tuhannya Tuhan Yesus. Nah, ya. Kalau di simbol di sebelahnya Buddha ya kita tahu Buddha. berarti Tuhannya Buddha. Tapi in God we trust sebelahnya simbol piramid Dengan mata. dengan mata yang itu gambaran kehidupan dari Mesir dengan paganismenya. Jadi di dalam Tuhan yang mereka percayai yang bersumber dari Mesir mereka akan menjadi one, satu. Satu agama, satu pemerintahan, satu ekonomi, satu mata uang. In God we trust, bawahnya ditulis one. Benar. Ya, jadi ini bukan hanya sekedar mata uang. Ini Iya. merupakan sebuah Pesan. Ini mereka sebuah ini pesan. yang menguasai dunia ini ngomong, aku ini berkuasa, bro. Kamu tak taruh gini, kamu nggak bisa apa-apa. Ini dari tahun 1933, Be, kan. Mereka sudah bisa berani ini kan. Udah lama sih. Sudah lama Dan kan. ini masih terpakai Sampai sekarang nggak. Tunggu dulu, dolar Amerika begitu-begitu terus. Kayaknya nggak diganti deh. Nggak diganti. Gak pernah diganti. Indo kan ganti-ganti ya. Iya. Indonesia ganti-ganti. Bayangin. Mind blowing sih, mind blowing. Ngerti kan? Persiapannya mereka udah panjang. Itu estafet dari zaman Dari kejadian zaman 6. Babel. Tuhan sudah berfirman di kejadian 6 itu. Bahwa seluruh rencana mereka hari ini tidak akan Tidak ada yang tidak dapat terlaksana. tidak ada yang Pasti terlaksana. pasti terlaksana sampai akhir zaman. Jadi mereka Nubuatannya sekarang sudah Tuhan berarti memiliki udah Nah, memiliki apa? memiliki kuasa mereka sekarang. Masih power. Dolar aja ada lambangnya mereka kan. Berarti mereka sudah memiliki kuasa. Mereka bukan grup yang lemah yang nggak memiliki kuasa. Mereka memiliki kekuasaan di balik layar, ya toh? Tapi dia tidak, aduh. Gila. nah ini yang kita sebut tadi konspirasi. Illuminati. Sebuah rencana yang matang dan profesional yang kita nggak sadar tapi sebenarnya sudah bergerilya dan mendarah daging masuk dalam kehidupan seluruh masyarakat. Nah, kalau kita lihat secara piramidanya, nah di situ kita lihat saja bagaimana mereka mengontrol, gitu ya. Dimulai dari 13 keluarga kaya sebagai pimpinan puncak piramida yang menggerakkan New World Order. Mereka bergerak secara bergerilya lewat secret society, Freemason, Illuminati, gitu. Nah itu banyaklah di YouTube, gitu. Kayak gitu ya. Habis itu mereka membuat Bank Dunia untuk membuat negara-negara berhutang. Sekali lagi dengan berhutang akan dikontrol. Habis itu mereka punya kemampuan menguasai seluruh tambang-tambang Sumber daya. alam Mereka gitu. yang pegang. Kalau kamu tahu harga emas itu ada yang nentuin. Hah? Katanya, ini aku pernah dengar ya. Ada yang ngomongin, jadi kamu tahu harga emas tiap hari naik turun. Iya, Itu naik tuh ada perkumpulan orang yang bertemu setiap hari dan ngomongin harga emas hari ini harus berapa. Gitu ya. Iya, itu sungguhan. Kalau nggak emas apa gitu. Pokoknya ini apa bahan yang langka, emas kayaknya. Jadi mereka bertemu setiap hari terus ngomong harganya hari ini gini, harganya segini, harganya segini. Oh bisa gitu, tapi kan itu memang dari sistem atau apa orang beli. Banyak yang mikir gitu, ternyata Iya. tapi sudah ada patokannya. Katanya begitu. Standarisasinya. Jadi piramidanya ini sebuah gambaran yang sudah dicetak di $1 itu sebagai bagaimana mereka berstrategi untuk mengontrol everyone. Ya. Sudah ada jenjangnya, gitu ya. Sampai ke Siapa sih 13 ini? Apa keluarga terkaya ini? Kisi-kisi lah kayak mereka tuh orang terkenal atau siapa? ya pada prinsipnya ya kalau kita lihat sebuah
pencobaannya Tuhan Yesus, salah satunya Tuhan Yesus itu disuruh menyembah Ya, setan, di gunung. ya. Percobaan di gunung. Kalau Tuhan mau menyembah setan waktu itu, hadiahnya apa? Seluruh dunia dan kerajaannya dan semua ya pokoknya. Ada 3 pencobaan yang dialami Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kalau engkau menyembah aku, maka seluruh dunia akan kuberikan kepadamu. Gitu kan. Itu sebuah janji. Gitu. Tapi Tuhan kan menolak itu. Tuhan tidak mau seperti itu. Karena kenapa? Tuhan raja di atas segala raja, dia pencipta langit dan bumi. Ya, tentu dia nggak mau untuk itu. Tapi pencobaan ini juga ditawarkan kepada manusia. Dan manusia Yang kita nggak perlu membahas orangnya, tapi intinya ada satu orang yang menerima itu sehingga dia menjadi kaya raya di zamannya sampai akhirnya dia mengontrol dan menguasai dunia. Wah, kalau kalian suka teori konspirasi pasti kira-kira sudah tahu. Tahu lah. Keluarga-keluarga itu yang katanya memegang dunia, konspirasi dunia. Ya, jadi 13 orang terkaya ini sudah banyaklah di YouTube. Banyaklah. Jadi kita kan nggak perlu membahas detail ya. Iya. Di situ itu. Tapi intinya garis besarnya kita bisa lihat bahwa itu sudah mateng gitu ya. Mateng sekali. Nah, yang kedua tadi kan binatang bicara tentang kerajaan. Nah, yang ketiga kan bicara nabi palsu. Iya. Nah, Matius 7, 15 sampai 17 kita baca. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nabi-nabi palsu ini seringkali kita ditafsirkan untuk mencurigai pendeta. Sebenarnya kan sesat. Ya, sebenarnya itu kan hanya roh pemecah belah di antara gereja sendiri. Yang kita tidak perlu menghakimi di situ, hanya perbedaan tafsir aja kita menyesatkan. Padahal sebenarnya firman Tuhan menunjukkan bahwa ini adalah buah-buah dari nabi palsu yang akan bisa kita lihat, bahwa agama-agama yang tidak menanamkan kebenaran tapi bisa menanamkan hal-hal yang buruk, bahkan kejahatan boleh dilakukan gitu. Itu buah dari sebuah nabi palsu. Kita nggak perlu menyebutkan agamanya. Tapi kita mesti warning bahwa ada nabi palsu yang akan membangun sebuah keyakinan di seluruh dunia ini, dan itu cukup banyak. Gitu ya. Dan itu tujuannya untuk yang menyembah yang satu tadi berarti. Ya, intinya akan tujuannya supaya masyarakat manusia tidak menyembah Tuhan yang benar, tapi menyembah Tuhan yang palsu. Ya, itu sedikitlah tentang nabi palsu, kita nggak perlu detail. Nah, tapi tujuannya sekali lagi semua nabi-nabi palsu ini dengan segala macam pengajaran dan alirannya yang menguasai masyarakat akan dibawa kepada sebuah penyembahan yang satu juga, agama satu gitu. Jadi nanti akan tetap muncul satu agama. Tunggu, apakah berarti kita juga dalam tanda kutip Kristen? Pertanyaan bagus. Apa Kristen nanti juga disesatkan atau? Nah, itu yang kita kan, jadi gini, kalau tadi kita sepanjang awal dan akhir belajarnya sisi kerajaan setan, itu bukan supaya kita hidup di dalam situ, menjadi bagian dari kerajaan setan, tapi kita bisa punya pandangan untuk kita waspada, kita berjaga-jaga, gitu. Bahwa di dalam kekristenan kita lihat bahwa di dalam 2 Timotius 3 ayat yang terakhir dari pembahasan kita saat ini, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Firman Tuhan sudah bilang, mereka menyesatkan dan disesatkan. Apalagi tadi kita sudah lihat ya, strateginya sudah cukup panjang, matang, dan dalam. Tetapi hendaklah, nah kita ini tadi yang ditanyakan, tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini di dalam firman Tuhan yang sudah kita pegang dan sebagai kebenaran
Ayo kita jaga itu. Karena itu yang menjadi sebuah standar hidup kita untuk tidak terpengaruh di pengajaran yang sesat tadi, di nabi-nabi palsu, di sistem ekonomi yang sedang mempersiapkan sebuah gaya hidup yang hedonisme, di mana kita hanya terkonsentrasi mencari kesenangan, mencari kepuasan untuk diri kita karena punya uang. Gitu. Nah itu yang kita perlu jaga, kebenaran yang sejati itu biarlah ada di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, supaya kebenaran firman Tuhan ini yang menjaga hidup kita tidak terpengaruh di dalam itu. Nah nanti kalau kita mau bicara itu panjang tentang kerajaan Allah, nilai-nilai hidupnya, karakternya, gitu. Itu yang selama ini kita belajar di gereja. Tapi kenapa Om kayak gini-gini ini nggak pernah diajarkan di gereja? Gereja nggak pernah ngajarin kita, weh. Kalau maksudnya menguasai dan lain-lain dari Babel dan lain-lain, Mesir, Yunani, Roma, kenapa? Mungkin gini, kalau aku ya dari pribadi ya. Mungkin kalau misalkan disampaikan secara verbal langsung gitu, kan bisa dari setiap kita itu bisa nangkapnya beda-beda. Pro kontra gitu kan. Bahkan even though firman Tuhan yang benar, meskipun diajak ke gereja set gini kan, terimanya untuk aku, kamu, mungkin Om beda-beda semua kan. Gitu mungkin. Jadi kalau misalkan kalau disampaikan ke gereja, takutnya mungkin ada yang jemaat-jemaat yang tidak bisa menerima, belum menerima atau tidak bisa pokoknya terbukalah pikirannya, pasti dia mengatakan hal ini wah nggak benar, konspirasi lagi gitu loh. Ya benar, jadi kan gini, bahwa di dalam pertumbuhan gereja yang korporat yang banyak orang itu, pertumbuhan kerohanian mereka berbeda-beda. Iya. Jadi firman Tuhan ada bayi rohani, makanannya susu. Coba bayi rohani yang baru imannya baru muncul kecil benih baru gitu ya, terus dibahas begini gitu kan. Nah, apalagi kalau dia penasaran gitu. Habis itu cari di YouTube, habis itu nggak baca firman, carinya yang salah, konspirasi yang salah. Nah, konspirasi ada hoaknya. Tangkaplah, tapi itu informasi yang membuat adrenalin memuncak, orang jadi penasaran, gitu kan. That's why kalau kamu mau lebih mendalami, masuk ke teologi. Benar kan, Om? Ya pada prinsipnya lebih baik kita bertumbuh di dalam kapasitas yang benar, gitu. Sambil kita menjaga iman kita, yang namanya hal semacam ini kita hanya perlu tahu, nggak perlu mempelajari terlalu dalam, nggak perlu tahu. Tapi menurutku ya, kenapa sih orang Kristen misal tahu hal ini, kenapa nggak ada orang-orang Kristen atau petinggi-petinggi gereja yang lama-lama itu mereka juga berkonspirasi untuk mengalahkan ini, gitu loh? Kenapa kok kita selalu kalah? Kenapa kita ini kalah pinter dan akhirnya kita cuma dia terbuai dengan pokoknya Tuhan. Kenapa kita nggak berusaha yang orang-orang yang tahu ya untuk melawan balik lah gitu. Kenapa kok diem aja terima ya wis kok nanti kita disesatkan dikunci sana sini nggak bisa hidup. Kenapa kok orang-orang Kristen itu diem aja? Nah pada prinsipnya firman Tuhan bilang jika engkau ditampar pipi kirimu berikan pipi kananmu. Sakit hati ya. Tapi justru itu sebuah kehidupan kekristenan bahwa kita nggak perlu untuk berstrategi balik untuk melakukan sebuah kejahatan untuk nutupi kejahatan ini. Tapi justru kebalikannya, di saat mereka merancangkan perkara-perkara yang jahat, Tuhan merencanakan hal yang baik. Merencanakan hal yang menjadi baik. Itu. Di balik tersebarnya informasi YouTube yang penuh hoak, tapi dengan teknologi yang sama, firman Tuhan juga bisa didengarkan oleh siapapun. Jadi menurutku ya kalau secara opiniku pribadi, kau seakan-akan itu kau dalam satu golongan, dalam satu golongan yang berusaha menguak apa yang konspirasi ini gini kan. Kenapa nggak dilawan? Kenapa nggak dilawan? Nah bahkan secara
Alkitab aja, Tuhan aja udah tulis apa yang seperti tadi Om bilang gitu Pasti loh. terjadi, kan? Pasti terjadi. Jadi kan kalau Tuhan sudah melihat bahwa itu akan terjadi dan Tuhan sudah berkata apa yang mereka rencanakan hari ini, yang jahat. Dan itu rencana yang jahat ini terus estafet dari generasi ke generasi sampai zaman kita, itu pasti terjadi. Nah, kita mau buang waktu melawan itu tentu nggak bisa. Terus juga kalau aku ya, semakin kau lawan, semakin banyak pemikiran-pemikiran yang aneh masuk. Betul. Bener kan? Iya. Semakin kau lawan, semakin banyak kau mempertanyakan, tanda tanya besar lagi, tambah kau tanya, tambah kau bingung. Enggak, maksudnya melawan bukan melawan ide mereka, melawan mereka ini loh, kayak kan organisasi melawan organisasi gitu. Karena mereka ada secret organization yang dari Lucifer, kenapa kita nggak membuat secret organization dari Tuhan? Ngerti, yang berusaha melawan influence mereka. Loh, dari awal udah besar, Rek. Nah, mereka ini organisasi besar yang memiliki dana besar, memegang media, memegang teknologi. Nah, kita ini kan hanya pengikut. Nah, cuma yang menjadi warning buat kita, walaupun kita ini orang-orang yang sedang menjadi target untuk dipengaruhi, justru kita jaga hati dan pikiran untuk tidak terpengaruh dengan sistem ini. Kita butuh uang, memang kita perlu hidup untuk itu, karena kita perlu bertransaksi. Tapi kan kita nggak perlu sampai hidup kita, waktu kita, pikiran kita hanya mikirin itu terus kan. Kita juga perlu berinteraksi dengan orang lain, berteman lain gitu kan. Gitu. Kita perlu baca firman gitu. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Nah, kalau kita sudah ngerti firman Tuhan bilang bahwa kita itu hidup bukan dari makanan soto, bakso itu aja, tapi juga dari firman. Ya, kita harus balancing dong, gitu. Nah, masalah apapun yang sudah mereka rencanakan itu pasti terjadi. Pasti. Kita terjadi. gimana pun kita nggak bisa stop. Nggak bisa stop, nggak bisa ngalangin. Dan beberapa presiden yang mencoba berontak aja, mereka langsung lengser atau game over gitu kan. Jadi seperti ya kita nggak perlu bahas. Ada lah gitu di kan. sejarah presiden tapi yang dilengserkan. Kalau cari di YouTube adalah gitu ya. Nah, itu aja sudah seperti itu. Jadi ya kita cuma menjaga pengaruh mereka ini supaya tidak mempengaruhi kita. Ya. Nah, kenapa kita bahas konspirasi? Bukan supaya orang-orang belajar detail tentang konspirasi, buang-buang waktu. Lebih baik dengerin channel ini cuma beberapa menit sudah ngerti, dan kita cuma perlu fokus di firman Tuhan, bukan di konspirasinya. Yang jelas intinya itu fokus pada firman. Iya. Kembali lagi ke Bible, back to Bible. Wah, gila kok. Ya, bagus, gimana? Tepuk tangan dulu dong hari ini. Makasih. Wih, ini terbuka ya pikirannya. Ini iya sih. Konspirasi yang menurut kita gak ada jawabannya, akhirnya ditemukan gitu loh. Tapi ditemukannya dari ini sisi Alkitab. Bener, dari sisi Alkitab. Sisi bisa dikonekin lah dari bisa dikonekin gitu loh. Kesimpulannya Pak Donald mungkin bisa menyimpulkan untuk episode ini teori apa konspirasi. Intinya lah kesimpulannya. Untuk dari viewer ini yang secara Kristen atau mungkin non Kristen yang mungkin lihat ini. Ya, saudara, di YouTube itu terlalu banyak informasi tentang konspirasi. Jadi kita perlu waspada di balik cerita yang sesungguhnya, terlalu banyak hoaknya. Jadi kita nggak perlu buang-buang waktu untuk memperdalam dan mencari informasi yang begitu membingungkan ini. Yang pada akhirnya itu hanya sampah memenuhi otak kita. Lebih baik kita pakai otak kita, gunakan teknologi untuk mencari hal-hal yang mengembangkan diri kita atau mengembangkan iman dan rohani kita. Gitu. Nah, oleh karena itu, Anda bisa gunakan teknologi
untuk iman saudara berkembang, Anda bisa belajar gitu firman Tuhan dengan menggunakan teknologi gitu. Tapi jangan gunakan teknologi yang membuat Anda terjebak pada sistemnya mereka sehingga saudara buang-buang waktu dengan game, dengan YouTube, dengan sosial media. Saudara bisa berjam-jam, 10 menit, 20 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan ada yang 5 jam, dan Indonesia terkenal peringkat 1 dalam menggunakan sosial media. Dengan kata lain, penduduk Indonesia banyak yang kecanduan. Nah, di level itu sebenarnya kita sudah mengalami proses pembodohan dengan barang canggih. Yang tanpa kita sadari, saudara pun akhirnya enggan mendengar pendeta saudara yang sedang berkhotbah, tapi Anda lihat gadget Anda. Gitu. Anda terhisap di dalam sistem yang mereka buat. Sehingga pikiran Anda, fokus Anda, gairahnya Anda, semangat hidup Anda hanya ditujukan untuk mengikuti apa yang ada di gadget Anda. Yang pada akhirnya buang-buang waktu. Buang waktu. Oke. Gimana? Seru sekali. Om, thank you atas Thank you. kesempatan waktunya, Om. Sampai di Oke. sini aja episode kita hari ini. Semoga Teman-teman. bisa berlanjut ya. Kalau kalian suka, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe ya guys. Untuk dukung terus channel kita. Oke? Oke. See you di ngos-ngosan berikutnya.